Selamat pagi, selamat hari Minggu. Semoga semua sehat dan dalam keadaan damai. Kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Kiranya kita diberikan kekuatan, ketenangan, dan bimbingan Roh Kudus. Pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari Injil Markus pasal 7 ayat 1 sampai dengan ayat 8. Sebelumnya mari kita satu dalam doa. Terpujilah Tuhan Allah Maha Baik di dalam Yesus Kristus. Tuntunanmu dan penyertaan-Mu merupakan kekuatan bagi kami. Firman-Mu lah yang memberikan terang sehingga kami dapat melangkah dalam kehidupan. Berikan kami hikmat melalui Roh Kudus sehingga firman itu dapat berbuah dalam kehidupan kami. Amin. Markus pasal 7 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-8, demikian bunyi firman Tuhan. Pada suatu kali, serombongan orang Farisi dan beberapa ahli Taurat dari Yerusalem datang menemui Yesus. Mereka melihat bahwa beberapa orang muridnya makan dengan tangan najis, yaitu dengan tangan yang tidak dibasuh. Sebab orang-orang Farisi seperti orang-orang Yahudi lainnya tidak makan kalau tidak melakukan pembasuhan tangan lebih dulu. Karena mereka berpegang pada adat istiadat nenek moyang mereka. Dan kalau pulang dari pasar, mereka juga tidak makan kalau tidak lebih dahulu membersihkan dirinya. Banyak warisan lain lagi yang mereka pegang, umpamanya hal mencuci cawan, kendi, dan perkakas-perkakas tembaga. Karena itu orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat itu bertanya kepadanya, "Mengapa murid-muridmu tidak hidup menurut adat istiadat nenek moyang kita, tetapi makan dengan tangan najis?" Jawabnya kepada mereka, "Benarlah nubuat Yesaya tentang kamu, hai orang-orang munafik, sebab ada tertulis, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Perintah Allah kamu abaikan untuk berpegang pada adat istiadat manusia." Amin. Bapak Ibu Saudara, seringkali kita membesar-besarkan persoalan kecil, persoalan sepele, sehingga yang sebetulnya persoalan itu mudah diselesaikan, yang seharusnya persoalan itu gampang sekali untuk diatasi, karena kita membesar-besarkannya, karena kita membuatnya menjadi rumit, ya jadi sulit dan berkepanjangan. Harusnya sudah bisa selesai hari ini, ternyata berlarut-larut sampai malah tidak selesai sama sekali. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, oleh karenanya persoalan kecil jangan dibesar-besarkan. Persoalan besar kalau bisa dipermudah supaya bisa diatasi. Dalam firman Tuhan yang saat ini kita baca, Bapak Ibu Saudara, bagaimana orang Yahudi, orang Farisi berusaha untuk menaati hukum adat istiadat tentang cara hidup sehari-hari, yaitu bahwa ketika mereka mau makan harus cuci tangan dulu. Ini adalah sesuatu yang benar. Ini adalah sesuatu yang baik. Cuci tangan sebelum makan, mencuci perabotan, dari pasar pulang lalu kita membersihkan badan, tentu itu adalah perbuatan yang benar. Itu adalah tradisi adat istiadat yang tidak salah. Lalu di mana perdebatan ini menjadi sesuatu yang berbeda, Bapak Ibu Saudara? Persoalan ini menjadi masalah ketika adanya kebiasaan yang tidak sama antara orang Farisi dengan murid-murid Yesus. Apa perbedaannya? Perbedaannya orang-orang Farisi, orang-orang Yahudi itu terbiasa sebelum makan mencuci tangan. Kebiasaan-kebiasaan adat istiadat itu mereka lakukan setiap hari dan setiap saat.
Sedangkan murid-murid Yesus yang katakan saja mereka adalah orang-orang dari kalangan bawah, dari orang-orang yang tidak sama secara ekonomi dan sosial dengan orang-orang Farisi, mereka terbiasa dengan kehidupan yang apa adanya. Sehingga ketika mereka mau makan, mereka tidak mencuci tangan. Walaupun itu adalah sesuatu yang keliru, Bapak Ibu Saudara. Kedua kebiasaan dari dua kelompok ini dijadikan alasan untuk menyerang Yesus. Oleh karenanya Bapak Ibu Saudara, menjadi sangat nyata bahwa orang Farisi, orang Yahudi sebetulnya tidak memperdebatkan persoalan cuci tangan atau tidak cuci tangan. Mereka sedang menyerang murid-murid Yesus, menyerang ajaran Yesus. Jadi ini bukan persoalan cuci tangan atau tidak. Mengenai cuci tangan, membasuh diri, membersihkan diri itu adalah hal yang benar. Tradisi adat istiadat yang benar. Bahkan kalau bisa kita pakai sampai saat ini, sebelum makan kita cuci tangan, dari keluar aktivitas kita lalu pulang ke rumah kita membersihkan diri, itu adalah sesuatu yang baik, terutama dalam hal kebersihan. Tetapi persoalan ini adalah persoalan sepele, yaitu mencari-cari masalah. Persoalan ini adalah persoalan mencari-cari celah untuk menyerang murid-murid Yesus dan Yesus sendiri. Sehingga persoalan apapun sebetulnya akan dicari-cari, dan itu akan menjadi masalah bagi orang Farisi dan orang Yahudi. Mereka mencari-cari celah kesalahan, dan pada saat itu mereka melihat bahwa murid-murid Yesus ketika makan dia tidak mencuci tangan. Maka dibuatlah ini menjadi besar, seolah-olah melanggar adat istiadat, seolah-olah mereka melanggar ketetapan hukum adat istiadat yang berlaku dari nenek moyang mereka. Maka persoalan kecil ini yang sebetulnya sangat sederhana, ya sudah, kalau memang mereka tidak mencuci tangan, diingatkan, lalu sediakan tempat untuk mencuci tangan, sehingga persoalan tidak berlarut-larut dan tidak menjadi semakin besar. Di antaranya, orang seringkali demikian, bahwa persoalan kecil bisa besarkan, yang sebetulnya intinya adalah kebencian, ketidaksukaan. Sehingga persoalan apapun yang sebetulnya sederhana, kalau ada kebencian di dalam hati kita, maka persoalan itu menjadi melebar dan menjadi panjang dan menjadi rumit. Bahkan seperti orang Farisi dan orang Yahudi, diungkit-ungkitlah karena mereka melanggar hukum adat istiadat dari nenek moyang. Pada pagi hari ini firman Tuhan mengajak kita untuk sama-sama memahami bahwa jika ada persoalan, jika ada pelanggaran, jika ada sesuatu yang tidak sama, biarlah kita hadapi dengan sederhana, dengan cara yang tidak rumit, tidak perlu dibesar-besarkan, tidak perlu menyerang harga diri seseorang. Karena seringkali yang kita lakukan bukanlah memberitahu kebenaran, tetapi ternyata merendahkan diri seseorang. Bukannya kita memberikan masukan, tetapi kita malah menggurui seseorang. Sehingga apa yang seharusnya dapat diselesaikan dengan mudah menjadi kesalahpahaman. Biarlah firman Tuhan kita pada saat ini tetap mengajarkan kita cuci tangan yang bersih, mencuci tubuh kita, membasuhnya dari manapun juga demi kesehatan dan kebersihan kita. Tapi kita tidak boleh menghakimi orang-orang yang berbeda dengan kita. Jikalau kita ingin memberikan masukan, berikanlah masukan tanpa harus menyinggung harga diri seseorang. Amin.